Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melaksanakan amaliyah Qadiriyah wa Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ataman lalu manakib. Cuman ada otaman itu harusnya bacanya gini. Ya hopiyu ya lutfi adrikni bilutfikal hopi ya hopiyu, jangan ya hop, kebanyakan bacanya ya hop, itu udah salah arti ya, hopiyu. Nah terus kalau sholat Bani Hasim Hasimiyih, nah, Hasimiyih karena saya Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad pada saat mendapatkan sholawat Bani Hasim daripada Syekh Ahmad Khalil Bangkalan, itu seperti itu bunyinya, Hasimiyih Muhammadi wa ala alihi wasallim tasliman, pakai iyih ya. Memang kalau menurut tajwid itu salah, tapi kalau namanya ijazah ya nggak bisa disalahkan karena ijazah ya, begitulah amaliyat TGN. Nah, kenapa kok manusia itu harus berguru kepada guru rohani yang benar, lagi terpercaya. Nah, itu kan ya, yang benar lagi terpercaya. Seperti gini, saya mengamalkan thoriqoh thoriqohnya benar, mutabaroh, tapi guru rohaninya pun harus mutabaroh. Maksudnya ada Qadiriyah wa Naksabandiyah, ada Sadiliyah, ada Naksabandi, ada Satariyah, ada Idrisiyah dan lain-lain. Semua tarekatnya itu mutabaroh, tapi orang yang membimbing di dalam kerohanian ini mutabaroh atau tidak. Itu. Paham? Paham. Kalau kita mendengar manakib yang kita dengar tadi, kenapa kok sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirroh, padahal era zaman Nabi Muhammad ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktunya jauh. Tapi ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menjadikan pundaknya diinjak Rasulullah SAW untuk naik buruk sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu harus pelajaran. Sebab apa ya? Sebab ruh manusia sama jasmani itu lebih dulu ruh. Kesimpulannya, titik akhirnya itu adalah seorang guru rohani yang benar lagi dipercaya, namanya sudah Gausul A'dham. Nama seorang guru rohani itu adalah Gausul A'dham. Seperti gini, semua ulama-ulama sufi, tasawuf itu tahu kisahnya yang namanya Syekh Hanafi. Syekh Hanafi mempunyai seorang murid. Katanya begini, kamu berjalan di atas laut atau berlari di atas laut silakan sebut nama Hanafi. Ya Hanafi. Ini pelajaran. Tapi sang murid itu ragu. Dia sampai di perjalanan ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi. Giliran di tengah-tengah laut, murid itu ragu kepada gurunya. Kenapa kok saya disuruh jemput nama guru saya Hanafi?
Ini nanti sampai ngen-ngen nih, ngen-ngen, rasa-rasa. Kenapa kok saya disuruh menyebut nama Hanafi, kok agak menyebut nama ya Allah? Sang murid akhirnya menyebut ya Allah, tenggelam dia di dasar laut itu kisah nyata. Sang murid lalu tenggelam di dasar laut, dia berkata lagi, ya Hanafi, hai Hanafi. Naik lagi dia, berlari dia langsung di tengah laut. Sampailah dia di perbatasan itu bertemu dengan gurunya. Kata si Hanafi apa? Kamu belum beserta Allah, sedangkan Hanafi sudah bersama Allah. Paham? Begitu kalau ngomong. Jadi apa? Contoh begini. Kita ini ada kiai nyuruh kita, kamu baca ini ya, ayat kursi sebelum tidur 1000 kali. Yang melaksanakan, yang ngongkon bisa menyesatkan, atau ayat kursi 10 kali, yang ngongkon itu bisa menyesatkan. Yang nerima kagak ngerti. Nah, ini pelajaran singkat tapi dalam. Tapi kalau orang sudah punya guru rohani, diingat-ingat namanya. Ya saya kayak gini nih aku ngomong nih, tapi kan sambil merem ini ingat-ingat nama Abah. Makanya orang kebanyakan sinting. Maksud sinting yang barusan aku ini loh, kadang-kadang suka ingetan pacarku yang lama. Atau suamiku yang tinggal pergi, atau lain-lain, karena kamu kagak ngengen nama itu. Dan biasanya seorang guru rohani itu namanya itu dari seperti ini. Syabdul Qadir Jailani diberi nama oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW waktu dia berkandung. Abah Anom diberi nama saat dia lahir. Siapa yang beri nama Abah Anom? Nabi Allah Khidir alaihi salam. Diberilah Abah Pakih nama Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Diberikanlah kepada Bapak Sepuh juga dikasih nama juga Ahmad Sohibul Abah Pakih Tajul Arifin. Sama-sama dikasih surat. Ya udah kalau gitu kita jadikan satu aja dua-duanya. Kata Syabdullah Mubarak bin Muhammad, jadilah si Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Begitu. Udah paham ah? Daripada kamu disuruh baca ayat kursi 1000 kali atau 100 kali, lebih baik gue ingat nama Abah Anom. Ya, tapi jangan diucap. Itu. Oke, sekarang kenapa manusia harus mengambil talqin zikir sebelum dia menghadap sakaratul maut? Barat ini orang itu kalau kagak latihan itu berat. Aku baru dikasih YouTube itu, TikTok sama siapa namanya, Rohim, tabrakan di TikTok. Temennya itu bilang begini, Allah bro, sebut Allah bro. Oh itu badannya udah hancur. Sebut Allah bro, sebut Allah. Yang sakit itu tabrakan kreplok masih hidup, yang lain udah pada mati. Jalan tol itu yang dikasih kesempatan hidup sama Allah jawab begini, waduh, si kancannya Allah, itu rugi. Maksud sekarang cerita mati karena lo bakal meninggal. Ada 3 kematian. Yang pertama, itu jangan main-main nih soal meninggal itu. Karena manusia cilaka dan bahagianya nanti waktu mau menghadap sakaratul maut. Apakah itu kiai? Apakah itu orang alim? Apakah itu ulama? Jadi, coba
Aja main-main ini. Ya. Apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang kiai, apakah dia tukang beca, apakah dia cendekiawan, atau entah siapapun statusnya, bisa mengikuti isyarat setan. Tuh. Makanya ada orang meninggal su'ul khotimah, ada orang meninggal husnul khotimah, ada orang meninggal tanpa hisab. Kalau orang meninggal tanpa hisab, Allah jamin dia surga. Dalilnya jelas, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Siapa yang mau bantah soal ini? Nggak ada. Maksudnya apa? Kalau kamu itu meninggal, Israel datang, kamu menyebut gini, Allah, 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 ruh lepas dalam hitungan detik, surga. Subhanallah dalam hitungan detik, surga. Alhamdulillah dalam hitungan detik, surga. Itu. Menyebut dan mengingat Allah, surga. Menyebut itu mulut, mengingat itu yang di dalam. Makanya orang itu kalau sudah membaca fil alamina innaka hamidun majid, pejamkan matamu, lipat lidahmu, gigimu rapat-rapat, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, lalu akhirilah dengan syahidina Muhammad. Itu kamu nggak boleh minta apa-apa kecuali pada saat itu full Allah. Tidak boleh doa apa-apa kecuali full Allah. Begitu. Sekarang saya mau tanya, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dibakar sama Raja Namrud, apakah dia memohon kepada Allah untuk dia diselamatkan atau api ini dipadamkan? Jawab. Mama gini, ini Nabi Ibrahim lagi mau dibakar. Apakah lagi Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah padamkan api ini? Ya. Maksudnya? Apakah Nabi Ibrahim itu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, dan dia neko kagak mempan dibakar? Ya, jawabannya kan apa? Mempan apa, berdoa apa kagak dia pada saat itu? Nabi Ibrahim tidak memohon kepada Allah agar api ini padam. Tapi Allah juga akhirnya yang berkata kepada api itu, wahai api, turun kamu. Padahal Nabi Ibrahim tidak memohon, minta perlindungan kepada Allah. Itu. Maksud nggak? Maksud ya. Nah, itulah. Jadi kalau orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu tidak mengikuti isyarat setan. Karena waktu kamu itu mau menghadap sakaratul maut, setan itu paling dekat-dekat untuk menggoda manusia. Kalau kamu suka burung, nanti setan ngasih burung. Kalau kamu merasa terlalu benci kepada orang tersebut, setan menyerupai orang yang membenci orang yang kamu rasa benci itu. Jadi bencimu terlalu dalam sama si Anu. Nah, setan tuh menyerupai wajahnya si Anu. Itu bahaya. Makanya orang itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirruhu, orang alim matinya bodoh,
orang bodoh matinya alim. Makanya kamu itu sudah mendapatkan talqin zikir, amalkan sebaik-baiknya. Bukan belajar zikir TKN ini pengen banyak harta, bukan. Pengen dagangan laris atau apa, supaya kita itu kuat menghadapi segala sesuatu yang kamu hadapi. Di dalam Taur Sudur, Syekh Abdul Ahmad Syaiful Abdul Arifin berkata, mintalah ampun bersama rombongan guru-guru rohani. Karenanya menyebut sanad tarekat itu jangan ditinggal. Sumailari alil sinsilati qudiriya wa nasyabari yazamlali qudiriya nasyabul qudiriya bla 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 sampai selesai. Itu jangan sampai ditinggal supaya kita bergabung sama mereka. Nah itu loh. Jadi banyak orang yang belajar zikir TKN Suryaraya itu yang meninggalnya itu menyebut asma Allah. Itu loh, kosa. Menyebut asma Allah. Coba kamu, ada gak bapak ibumu yang menceritakan kisah umpama gini, subhanallah, langsung meninggal, Allahu Akbar, langsung meninggal. Makanya kalau kamu itu, kakoan bapak kemarin itu meninggal, habis jatuh dari tempat tidur, la ilaha illallah, langsung meninggal, surga dia. Jadi orang masuk surga itu gampang kalau ada karunia Allah. Kamu meninggal ini aja, Allah, malaikat langsung nyabut surga sudah tanpa hisab. Nah, begitulah makanya ada pada saat itu kisah nyatanya begini. Saya mau ke Cepu, mampir dulu ke tempatnya muncul. Mau mana sih? Aku mau ke Cepu ya. Nah, tapi sampai Juwana itu kayak abah tuh bisikin saya ketayu. Berangkat akhir-akhirnya motor itu tak belokin ke Tayu. Jadi aku ngasih dok ke Cepu. Sampai di Tayu di Musola Baitur Rahman itu ya Abah Nom juga yang ngasih nama itu di Tayu itu. Sugeng bilang, Sugeng, Padarsono istrinya Bule Jarmi. Padarsono bilang gini, Bule Jarmi ada di rumah sakit gitu ya. Tak bilang gini, alhamdulillahillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah nangis dia. Dia begitu. Selang berapa lama ditelepon sama Sugeng, waduh Pak siapa namanya tadi? Pak Darsono. Pak, ini bojomu meninggal. Tak tunggu. Bar mayat itu datang, Sugeng tak panggil. Sini, ceritakan sama gue meninggalnya Bule Jarmi. Ini buat saksi buat ikhwan ini. Wah, masya Allah. Aku nih sampingnya Bule Jarmi. Bule Jarmi ini meninggalnya begini. Allah. Jadi itu pas keadaan lemes, tangi langsung Allah. Langsung lepas. Surga. Itu karena dia hikmat kepada Syaikhul Qadir Jailani. Kalau kagak ada Bule Jarmi, kagak ada yang makan itu. Masalahnya Bule Jarmi itu kerjanya kalau ikhwan pada datang habis manakib, dia yang nyuci piring, dia yang masak. Gue enak makan, dia yang masak. Gue enak makan, dia yang nyuci piring. Kan malu gue. Jadi itulah untuk karomah daripada Syaikhul Qadir Jailani. Gak gampang semua itu. Mau orang alim, mau siapa. Tidak semudah apa yang kamu bayangkan. Satu itu. Kamu buka manaqib Syaikhul Qadir Jailani, Syaikhul Qadir Jailani mau menghadap Allah, Israel datang. Apa yang dikatakan Syaikhul Qadir? Sungguh asma Allah begitu panjang. Begitulah. Makanya orang alim ke siapakah bisa mengikuti syarat setan kalau orang mengikuti syarat setan, waduh, gak enak. Akhirnya dia didatengin sama si mungkar, sama si nakir. Nah, itu kan, makanya kata Syekh Abdul Qadir, kata Allah di dalam hadis kutsinya itu,
Tidak usah takut bagi ahli kalimat la ilaha illallah waktu mau menghadap sakaratul maut. Karenanya doanya itu inaladina yubayunaka inama yubayna wa ya doa pakajin pamanaka sapa nama yang khusyuk ala nafsi wa man auqa bima ada Allah wa fasyatul adima. Itu cuma ada itu jangan sampai ditinggal. Barang siapa yang berjanji setia kepada Allah, Allah pun akan berjanji kepada orang tersebut dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Nah, begitu. Nah, ini jawabanmu sudah pas ya. Jadi kalau lo ingat bojomu, pacarmu yang lama, lebih baik gue ingat nama abah. Itu begitu memang namanya Robito. Oke. Baik, itu kisah nyatanya seperti itu. Ya. Makanya sekarang begini, kita bahas gini aja. Kebanyakan orang itu taunya iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Padahal Panggrasabanom itu mengatakan begini. Iman, Islam, ihsan, marifat, solihin, sidikin, kurban. Bingung kamu itu. Belum pernah ketemu ini. Kamu belum pernah ketemu. Orang marifat itu masih bisa cilaka. Kalau dia mempergunakan ayat-ayat Allah dengan nafsunya. Akhirnya jadi kiai-kiai setengah dukun. Tahu setengah dukun. Itu marifat, tapi cilaka. Karena dia mengamalkan asma-asma Allah karena nafsunya. Diluruskan oleh Pangresaba dengan niat ilahi angka maksudi warido kamatubi atini mahabbataka wa marifataka. Contoh gini, kamu itu kalau pengen disenengin perempuan atau laki-laki yang disenengin laki-laki atau disenengin perempuan, baca aja ini ya, marifat tapi cilaka. Kan pengen jadi mursyid gitu. Kalau mursyid kebangsaan boleh, akhirnya jadi burung Raja Wali. Kalau ada daging menclok dia. Tahu mursyid kebangsaan, sonok mari, itu mursyid kebangsaan. Tapi kalau mursyid hakikat nggak begitu. Nah setelah itu dia tidak salah lihat, dia tidak salah dengar, karena dari kebersihan hatinya. Tapi apa yang dia lihat, dia tidak boleh mengucapkan. Maksud gak? Tapi apa yang dia dengar, dia harus bisa nyaring supaya tidak masuk cilaka. Contoh gini, ada marifat cilaka. Wis ketahuan kue elek, ya kan? Maksudnya subuh sering kesiangan atau apa dan lain-lain. Kok subuh kesiangan terus loh? Kok bojomu gini ya? Marifat cilaka. Maksud gak? Itu marifat yang kalau ada orang yang begitu, kamu menjauh. Kowe ku bar ngeloni bojone wong, jauh. Tapi kalau tidak salah lihat, dia ngerti tapi dia nggak mau ngomong. Maksud gak? Supaya Allah menutupi aib dirinya dan menutupi aib orang tersebut. Maksud? Barulah setelah itu dia masuk ke dalam kurbahnya Allah. Kurbah Allah itu wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, ada di Al-Qur'an. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Kok bisa mu? Apa kagak rezeki gue? Bu Ijrail, jangan kau cabut muridan ikhwannya Syabdu Qadir Jailani sebelum dia mencapai tobat. Hebat itu Syabdu Qadir kok bisa nyikat Ijrail. Kata Ijrail, oke. Karena ruhnya dia udah kurbah, itu rezeki tanpa batas. Jadi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab itu karomah majaziyah, karomah hakikiyah. Kalau yang di majaziyah itu terbatas.
Seperti gini, kayak Abah, net, yang namanya air itu sudah pasti ada ikannya. Abah mancing ikan di lantai, tahu-tahu ditelujuk di lantai ada ikan, jadi Abah begini di lantai itu keluar ikan. Net, yang namanya air itu sudah pasti ada ikannya. Abah mancing ikan di lantai, itu karomah majaziyah. Tapi kalau karomah hakikiyah, ini guru mursyid harus punya nih. Kalau kamu kagak punya guru mursyid seperti ini, waduh, kesian yang ngikutin. Syaikhul Qadir berkata, Syaikhul Qadir akan berdiri di pintu neraka kalau ada murid dan ikhwan yang masuk neraka, dan telapak kakinya pun tidak bergeser, dan dia akan bersama murid-muridnya dan ikhwannya menuju kepada Allah. Ayo, itulah makanya itu perlu berguru. Abah, karena amalan dari Abah apa sih? Abah itu kalau habis subuh baca Wadduha sama Alam Nasro, kalau habis maghrib kuliah sama Ijazah, kalau habis isya Al-Qumud sama Walasri. Itu terus. Sampai pengurus Abah di dalam kitab Sudurnya mengatakan, untuk wanti-wanti kepada saya pribadi, jangan ikuti orang yang suka mengukir kata-kata, karena sesungguhnya mereka tidak akan mampu mendekatkanmu kepada Allah. Abah Anom. Dan pada saat pertemuan dengan Syekh Nadim, saya alhamdulillah izin Allah datang. Diberitahu Allah, ulama-ulama itu hanya bisa menyediakan lilin-lilinnya saja, tapi tidak bisa menyinari lilin-lilin itu. Buat apa lilin-lilin itu tanpa cahaya Allah? Itu. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kamu melihat guru itu, lihat kalau mursyid itu satu persyaratan mutlak yang harus dia pegang, katakanlah benar atau diam. Kalau mursyid sudah berbohong, dia bukan mursyid sudah. Kalau mursyid itu sekali saja dia berbohong, batal kemursidannya. Itu mursyid itu, wah Allah. Makanya ya, saya bilang, kamu ini sudah bersyukur ketemu Abah Anom dari teman, dari internet, dari buku, dari ini. Setelah itu mendapatkan ukudul juman, mau talqin langsung diterima, langsung dikasih ditalqin. Itu loh. Kalau saya tahu Abah Anom kurang lebih 30 tahun yang lalu, itu kagak ada dari manusia, dari teman-teman, dari YouTube, dari berita-berita, enggak ada. Jadi pada saat saya tuh diarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Yudhati, itu tak ceritain. Gue tidur di tempat nenek gue, setelah itu gue tidur di bangku, ditendang. Pergi sana kamu ke Tasik, cari kupu-kupu. Jadi pas bangun langsung Tasik, teriak begitu. Masa cari kupu-kupu mesti ke Tasik? Kalau kupu-kupu malam Jakarta ini banyak. Gue pikir terus apa nih, ternyata akhirnya izin Allah aku ketemu, ngelihat foto Abah Anom yang lagi ketawa ini pakai baju biru telur asin. Wah, ini baru. Nah itulah akhirnya, setelah itu tinggallah di Pati sampai 2 anak 5 brojol. Nah, gitulah ya. Jadi banyak. Jadi maka kalau dia bilang Pak Sudar pas meninggal, Allah surga itu. Pak Sudar pokoknya orang itu, kalau bapakmu apa nenekmu apa saudaramu apa temanmu ada yang meninggal kayak begitu, Allah langsung meninggal. Surga itu. Itu di YouTube pas tabrakan udah badannya segini hancur, disuruh nyebut Allah bro, wah malah teriak-teriak nyebut Allah nggak bisa. Firaun mau nyebut Allah nggak bisa, disodok langsung. Gitulah makanya
ditekuni amalan itu terus nanti juga terasa. Ya, kalau habis subuh doa kunut, kalau umpamanya kita dibangunin sholat tahajud, habis sholat tahajud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi Mustafa SAW, la ilaha illallah. Jadi kalau zikir itu merem terus boleh, bagus, merem melek boleh, melek terus gini loh, jangan. Sayyidina Muhammad salam berdoa, udah doanya itu aja. Saya 33 tahun ya doanya itu aja. Tawasulnya ya itu aja sampai dulu. Sampai akhirnya kalau ada acara maulidan, orang tahu datang aku. Dulu sering datang. Wah, sono ada Syekh Anu yang teriak, wah. Setelah belajar zikir sama abang nggak pernah gue. Lalu tidur di rumah apa nonton TV. Jadi begitulah. Jadi iman, Islam, ihsan, marifat, solihin, sidikin, kurbah. Itu. Jadi karomah itu kamu pikir apa namanya? Bukan berarti wah ini macam-macam dan lain-lain yang nampak-nampak. Umpama gini, kue yang tadi sering nesuan, sering ngamuk-ngamukin bojo sering kue amukin, terus jadi kagak, itu juga karomah. Karomah juga itu, kue mendapatkan karomah daripada zikir itu. Kalau umpama kue yang tadinya senang keluyuran, tepara rubuh kalau orang Sunda, akhirnya bisa terkontrol, itu juga karomah. Karomah lainnya. Begitulah. Berkatalah Nabi Muhammad SAW, kelak engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Guru gue bukan termasuk orang yang cilaka. Guru gue termasuk orang al-haq, guru rohani yang benar dan terpercaya. Guru gue punya karomah luar biasa. 99 bahasa Abanom bisa. Gue tahu di Malaysia 20 hari. Abanom kalau udah ngomong pakai bahasa Sunda, tapi kedengaran orang bisa dari daerahnya masing-masing, bisa dari negaranya masing-masing. Kalau cerita jangan suka ngada-ngada. Barang siapa yang mencerita kewalian seseorang atau menceritakan orang-orang soleh, tapi dia mengada-ngada tanpa dia ngalamin sendiri, siap-siap su'ul khotimah. Karena orang suka ngada-ngada itu tukang bohong. Tapi kalau benar, menambah kebaikan pada dirinya. Kadang-kala menambah kantong juga. Kadang-kala. Nah ini banyak cerita ini. Kenapa kamu disuruh mendengar dengan hikmat? Supaya kamu mendapatkan kebaikan daripada mendengar kisah Syabdul Qadir Jailani. Makanya kalau lo dengar cerita, wah Sasaridin begini, Sunan gini begini, Sunan Anu begitu, jawabnya lo nggak tahu aja, karena bukunya belum otentik. Begitulah ya. Jadi banyaklah ikhwan-ikhwan yang mengamalkan talqin zikir, akhirnya sehingga dia meninggal dalam keadaan baik. Kalau keadaan orang meninggal itu tidak mengikuti syarat setan, akhirnya dia termasuk disebut husnul khotimah. Ditimbang-timbang dia, harus timbang-timbang kebaikannya apa, keburukannya apa, ke kanan apa ke kiri. Siapa sih orang yang tidak mengikuti syarat setan? Orang tukang bangunan ketiban pohon, ketiban kayu langsung mati, itu syahid. Husnul khotimah. Orang nelayan datang ombak meninggal, syahid. Tapi ujuk-ujuk gue lagi ngelamun sakit, lagi sakit-sakitan, kata setan, ke kiri aja gue. Iki gue kan senengannya burung, iki burung, gue ke kiri aja, kata setan. Hati-hati yuk, makanya orang itu bahagia dan cilakanya nanti waktu menghadap sakaratul maut.
Kue nungging, sholat nungging, ayam belum mesti. Dikala menghati perkara turun maut, gue bahagia bisa gue mengikuti syarat setan. Banyak kisahnya kok. Itu pentingnya la ilaha illallah. Nah, itu juga kata Allah, mana ada orang masuk neraka sendiri-sendiri, orang masuk surga sendiri-sendiri. Nggak ada orang masuk surga sendiri-sendiri, itu berombong-rombongan berjamaah. Bagaimana dia pemimpinnya? Makanya di dalam tandis Abdullah Mubarak berkata, Nabi Adam, karena mereka semua keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi lo jangan bicara keturunan, jangan karena nasab gue. Kalau kamu ingin menuju kepada Allah karena nasab, kamu gagal. Karena mereka semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Abah Anom pernah berkata, Nabi Adam itu adalah Abu Jasad, Nabi Muhammad itu adalah Abu Ruh, Muhammad itu adalah Ruh Hidopi. Jangan bingung kau. Wah, anu nasabnya bagus. Tidak, karena mereka semua masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Paham nggak kamu ini? Paham nggak? Nabi Adam adalah Abu Jasad, Nabi Muhammad itu adalah Abu Ruh, Muhammad itu adalah Ruh Hidopi. Paham nggak? Kalau nggak paham juga, kalau udah lama belajar zikir di Abanom, harusnya paham nih kata-kata ini nih. Nah, makanya terciptalah zikir khofi itu supaya menyeluruh. Tuh, ya begitulah. Jadi orang kan kadang-kadang gini, oh karena nasabnya si anu. Anda jangan bicara nasab. Anda harus memikirkan nasib Anda sendiri. Gitu, nggak bisa nasab ini, nggak bisa. Nabi Adam Abu Jasad, Nabi Muhammad itu adalah Abu Ruh, Muhammad itu adalah Ruh Hidopi. Harus paham itu. Orang kalau udah paham begitu enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ilahi anta maksudi warido kamat nubiatini mahabbataka maribataka. Pejamkan matamu, lipat lidahmu, rapatkan mulut. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nikmat kalau orang sudah paham itu. Nah, sekarang dikirim ditekunin, khotamannya ditekuni, manakibnya ditekuni, biasain engen namanya Abah Anom. Jangan nama-nama liannya. Nah, makanya kata Allah itu di dalam Al-Quran, jangan kau jadikan anak dan pinakmu beserta hartamu sehingga kamu lupa kepada Allah. Gitu. Nah, karena kita belum ingatan, kita belum full, ya engen-engen apa aja, enak. Jadi tidur pun enak. Udah begitulah. Semoga ada manfaatnya supaya kita itu semoga kembali kepada Allah secepatnya. Jangan besok, secepatnya. Kalau besok, kapan-kapan, gue kagak beriman. Wah, aku itu mau talqin, mau ngapain talqin? Wah, bingung aku, garuk-garuk. Akhirnya saya ingin kembali kepada Allah. Langsung disuruh berangkat, talqin lah. Nah, itulah. Jadi sekarang lah kalian sampai sekarang, mulai dari sekarang perbaiki jiwamu. Kita sama-sama memperbaiki jiwa kita supaya mencapai apa yang diidam-idamkan, yang dipanggil Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah tadkhuli bi ibadi wa dkhuli bi jannah. Itulah enak. Jadi kalau kamu itu mulut ibarat orang latihan doa terus dan kata Allah kan gini, umpama gini, kalau Allah sudah menepatkan janjinya,
Janji Allah itu sudah ditetapkan kepada orang tersebut, Allah tidak akan merubahnya. Jadi doa itu merubah takdirmu sendiri. Kalau takdirmu cilaka, karena kamu zikir terus, ilallah, ilallah, inaladina yubainaka, inabainallah, ya Allah. Oh, sampai akhirnya dirubah menjadi manusia yang bahagia. Begitulah, jadi merubah si elek-elek. Udah ngantuk tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu ya. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik.